Mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa prediksi cuaca BMKG terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas pemirsa di sejumlah wilayah di Indonesia. Kami sudah terhubung dengan Pak Budi Harsoyo selaku Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Berita Satu Malam. Pak Budi, ini sebetulnya yang masih menjadi pertanyaan besar dari masyarakat terkait dengan kondisi cuaca saat ini, Pak Budi. Sebetulnya seberapa besar, Pak Budi, pengaruhnya terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang kita saksikan beberapa waktu belakang, begitu ya, ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya adalah di Kalimantan, Pak Budi. Ya, jadi sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan sejak awal tahun ya, BMKG ini kan sudah mengeluarkan peringatan. Ya, kami sudah memprediksi bahwa tahun 2026 ini kemungkinan besar akan terjadi El Nino untuk wilayah Indonesia. Dan kami sudah menyampaikan beberapa peringatan karena dampaknya ini akan bisa lebih menguat sehubungan dengan puncak El Nino-nya ini masih ada di periode musim kemarau begitu. Nah, sekarang sudah mulai memasuki musim kemarau untuk sebagian besar wilayah Indonesia ya, berdasarkan catatan dari kawan-kawan Klimat. Ini pada dasarian 1 Agustus kemarin ini sekitar 76% wilayah Indonesia ini sudah mulai memasuki musim kemarau ya. Kemudian untuk daerah yang curah hujannya ini berada di bawah normal, itu persentasenya sekitar 87,2%. Artinya memang hampir sebagian wilayah Indonesia ini sudah mulai masuk musim kemarau. Dan kondisi El Nino saat ini juga indeks ENSO-nya sudah menunjukkan angka 2,18. Artinya sudah masuk dalam kategori yang sangat kuat begitu. Sudah El Nino-nya pas masuk sangat kuat, kemudian juga sudah masuk periode puncak musim kemarau, sehingga dampaknya ini akan semakin berlipat begitu ya. Sudah kurang karena El Nino, semakin berkurang lagi curah hujannya. Oleh karenanya untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, terutama untuk daerah-daerah yang mempunyai area gambut cukup luas dan menjadi langganan daerah kebakaran hutan dan lahan, saat ini memang menjadi perhatian prioritas bagi pemerintah ya, terutama untuk wilayah Kalimantan saat ini begitu. Baik, wilayah Kalimantan menjadi wilayah prioritas begitu, terutama adalah wilayah gambutnya juga yang cukup besar, Pak Budi. Tapi jika Anda sampaikan tadi ketika kemarau kita masuk, begitupun juga El Nino juga masuk dengan kekuatan yang cukup kuat tadi Anda sampaikan. Nah, sebetulnya kita sampai dengan Agustus ini sudah mencapai puncaknya atau belum? Masyarakat juga bertanya-tanya kapan kemudian kemarau ini akan berakhir, Pak Budi? Ya, kalau secara musim ya, musim kemarau di Indonesia atau Jawa pada umumnya lah, ini akan mulai mengalami masa transisi pada sekitar bulan Oktober November begitu ya. Sementara kalau berdasarkan prediksinya kawan-kawan di Kedeputian Klimat, puncak El Nino-nya ini justru masih akan terus berjalan sampai dengan sekitar bulan November gitu. Jadi sekarang ini memang sudah mulai masuk ke fase kuat karena indeksnya sudah di atas lebih dari plus 2 begitu, 2,1 sekian. Nah, tapi ini masih akan terus naik, Mbak, gitu. Kemungkinan puncaknya nanti di sekitar bulan November ya, menjelang akhir tahun. Tetapi karena sudah mulai masuk ke masa transisi musim hujan, maka dampaknya tidak akan terlalu parah dibandingkan dengan bulan-bulan Juli, Agustus, dan September nanti begitu, yang merupakan periode puncak musim hujan untuk sebagian besar wilayah Indonesia begitu. Oke, baik Pak Budi, kalau kita bahas terkait dengan modifikasi cuaca sebetulnya dari wilayah Indonesia yang kemudian tadi Anda sampaikan Kalimantan menjadi wilayah yang sangat diurgensikan ataupun prioritaskan begitu oleh pemerintah. Modifikasi cuacanya koordinasinya seperti apa? Apakah hanya untuk wilayah Kalimantan saja atau juga ada wilayah-wilayah lain ya Pak Budi? Iya, jadi kami di BMKG terus berkoordinasi secara intensif dengan BNPB, kemudian juga dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup ya, untuk selalu berkoordinasi dan menyampaikan data-data update begitu. Kawan-kawan di Kementerian Kehutanan punya pasukan Manggala Agni yang bisa menyampaikan report terjadinya luas kebakaran di suatu provinsi tertentu begitu ya. Kemudian kami di BMKG memprediksi dari sisi cuacanya juga antisipasi tingkat kerawanan kebakarannya,
Sementara kawan-kawan BNPB juga sudah mulai mengantisipasi dari sisi pendanaannya begitu. Nah, sebetulnya sejak periode bulan Maret ini sudah kita antisipasi ya, konteksnya adalah untuk pembasahan lahan. Namun karena memang sekarang sudah mulai masuk musim kemarau, maka operasi modifikasi cuaca yang akan kita lakukan adalah dalam mode pemadaman begitu ya, untuk fire suppression. Nah, ini kawan-kawan BNPB sudah men-standby-kan beberapa pesawat di 6 provinsi prioritas rawan bencana karhutla ya. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ya. Manakala nanti dari prediksi kami di BMKG ini menyatakan akan ada potensi awan hujan, sekecil apapun, ini kemudian posisi pesawat patroli ini di switch on menjadi mode operasi modifikasi cuaca begitu, Mbak. Ya. Tinggal mendatangkan personil dan bahan. Ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Budi, sebagai penegasan terakhir tadi Anda sampaikan juga, artinya ini yang menjadi kendala juga karena sudah memasuki bulan musim kemarau. Untuk modifikasi cuaca pun ketika kita menebar garam di awan hujan itu pun sangat sulit sekali begitu ya, karena sulit untuk ditemukan. Nah, lantas untuk pemantauannya, jika Anda tadi sampaikan sekecil apapun awan hujan itu ada, itu akan langsung ditindaklanjuti begitu dengan melakukan modifikasi cuaca. Sebetulnya pemantauan awan hujan ini tindak lanjutnya juga seperti apa, Pak Budi? Ya, pertama kawan-kawan di Kedeputian Meteo selalu menyampaikan prediksi update ya, prediksi real time, kemudian nowcasting yang bisa memprediksi 6 jam ke depan, atau prediksi beberapa hari ke depan. Di situ nanti akan terlihat akan ada potensi awan hujan sekitar daerah mana di tanggal berapa. Seperti misalnya untuk Kalimantan Barat ini kemungkinan akan ada potensi hujan mulai tanggal 23 nanti begitu. Sehingga pada tanggal 22 mendatang kami dengan BNPB sudah mulai menyiapkan operasi modifikasi cuaca di sana. Personil sudah di-standby-kan. Begitu nanti memang betul terjadi potensi awan hujan, ya sekecil apapun kita akan coba optimalkan, Mbak. Satu provinsi lagi mungkin yang tadi belum saya sampaikan, ini wilayah Kalimantan Timur ya. Di IKN ini juga ketersediaan air baku di Waduk Sepaku Semoy ini juga sudah mengalami defisit yang teramat sangat parah begitu. Sehingga kami juga akan merencanakan operasi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur. Mungkin mulai besok sudah kita aktifkan atau berusaha begitu, Mbak, menanti perkembangan awannya. Satu hal ya, mungkin saya tambahkan, yang namanya musim kemarau itu tidak berarti sama sekali tidak ada potensi hujan dalam 1 bulan, hanya memang intensitasnya rendah begitu. Dan kebetulan saat ini sedang muncul 2 bibit siklon di wilayah utara Katulistiwa yang menyebabkan massa udara basah di Indonesia yang tinggal sisa-sisa ini juga ikut tertarik ke wilayah utara, sehingga bagian Sumatera bagian selatan ini cukup kering, tapi Sumatera di bagian utara masih cukup banyak hujannya begitu ya. Dan di wilayah Kalimantan pun demikian. Kalimantan Utara masih cukup lumayan basah, Kalimantan bagian selatannya yang agak kering. Baik. Gitu. Oke, baik, tentu kesiapsiagaan lintas instansi ini menjadi sangat penting dengan sekecil apapun peluang yang kita miliki ya Pak Budi. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda bagikan di Berita Satu Malam. Pak Budi Harsoyo selaku Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG. Selamat malam Pak Budi, selamat kembali lanjutkan aktivitas Anda. Selamat malam Mbak, terima kasih.